Yang pertama adalah Bapak Nurul Atik yang merupakan owner Rocket Chicken, di mana Rocket Chicken ini adalah bisnis milik Pak Nurul Atik yang merupakan bisnismen yang sukses menggeluti bisnis fried chicken di Indonesia. Nah, tentunya teman-teman semuanya untuk sampai di titik ini fun fact buat teman-teman dan tentunya bakal menginspirasi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Usaha dari Pak Nurul Atik ini dicapai dengan kerja keras yang penuh karena awalnya beliau merupakan seorang cleaning service. Tepuk tangan dulu. Bapak Nurul Atik dan Ibu Dian Kartini. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk kedua narasumber kita. Terus terang, ini adalah kesempatan belajar di UGM keempat kali karena udah keempat kalinya, 5 kali ini diundang. Jadi saya di sini bukan menggurui, tapi saya akan belajar karena saya bukan orang yang pernah kuliah. Tapi mohon maaf, saya pernah kuliah sehari menggantikan kakak saya aja. Karena saya pengen sekali kuliah tapi nggak bisa. Dan alhamdulillah perjuangan saya, karena orang tua saya bukan orang tua yang kaya harta, tapi orang tua saya petani, tukang bangunan. Jadi saya harus bisa kerja keras supaya saya bisa menghasilkan pasti uang yang lebih banyak supaya anak-anak saya kedepannya lebih baik. Dan alhamdulillah anak saya yang kembar juga, yang satu kuliah di sini, yang satu di UII. Nah, saya jujur ya, saya itu orang bodoh. Saya orang bodoh karena SD itu tidak naik kelas 2 kali. Buat teman-teman, jangan jadi orang pintar menurut saya. Kalau jadi mau jadi pengusaha, tapi jadilah orang cerdas. Kalau orang pintar biasanya banyak hitung-hitungan dulu. Mau bikin usaha, banyak hitung dulu. Untung apa enggak sih? Mau apa yang saya lakukan? Investasi berapa? Balik modal berapa? Banyak orang bilang kalau mau buka bisnis jangan busa-busuh, jangan buru-buru, nanti juga tutup buru-buru. Tetapi saya mendirikan Rocket ini tanggal 21 Februari 2010. Alhamdulillah saat ini hampir 1.200 cabang. Saya mendirikan Rocket dalam waktu hanya 1 bulan. Loh kok bisa ya? Karena saya orang bodoh. Apapun yang terjadi saya harus jalan terus. Saya tidak mau mikir, saya tidak bikin SOP, saya tidak mau bikin RAB, tidak mungkin hitung BIP berapa lama. Yang penting apapun yang saya lakukan, yang akan saya jalankan, itu maju terus. Tetapi tentunya saya melihat kesempatan. Kalau tadi saya menunda-nunda karena saya pinter, mungkin tim saya yang ikut saya 7 orang pada kabur semua, pergi dulu nggak mau gabung saya. Nah peluang disitulah. Oh saya punya tim. Dulu saya dari cleaning service CFC sampai area manager. Saya kenapa orang bilang modal adalah selalu pakai uang. Tapi saya 2 kali di perusahaan sebelumnya saya tidak punya uang tapi punya perusahaan, punya saham. Dan di Rocket ini saya mendirikan tidak pakai uang sama sekali dari uang saku saya. Orang mempunyai jiwa berbisnis ya tentunya, karena menurut saya dalam berdasarkan pembacaan saya bahwa berbisnis itu sendiri bisa dikategorikan sebagai bakat. Jadi tidak semua orang mempunyai bakat berbisnis itu sendiri gitu kan. Nah kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa bagaimana sih Ibu Dian dan Bapak Nurul ini sendiri untuk melihat sesuatu itu berpeluang atau tidak sih dijadikan sebagai bisnis tuh. Dan tentunya kira-kira apa sih turning point yang memberikan semangat dan keyakinan bagi Bapak dan Ibu untuk menjadikan ini bisa nih menjadi peluang bisnis, ini nanti bisa nih menjadi sesuatu yang bisa besar, bisa berhasil seperti itu. Mungkin boleh Bapak dulu. Ya sebetulnya
keluarga saya itu dari 9 bersaudara, saya paling terakhir, anak paling bungsu. Kalau bungsu biasanya manja, tapi saya dari lulus SMP sudah pisah sama orang tua. Setelah lulus saya kerja mulai dari cleaning service sampai area manager. Itu kita nikmatin, kita syukurin, kita tekunin, selalu belajar. Di situ banyak perjuangan dengan gaji pertama kali 35.000. Sebetulnya dari keluarga ini kebanyakan petani, tidak ada jiwa bisnis. Kok saya kelahiran Jepara, kenapa nggak bisnis mebel? Karena saya nggak ngerti, nggak mencintai, nggak tahu. Nah, saya setelah sadar bahwa kerja itu diatur waktu, diatur atasan, tidak bisa sesukanya jalan sendiri. Disitulah saya melihat peluang. Saya punya pengalaman, saya punya beribu-ribu jam, bukan jam tangan ya, jam ini bukan ya, tapi maksudnya beribu-ribu jam saya pengalaman kerja. Saya sedang mencintai restoran yang saya geluti, yaitu fried chicken. Disitulah saya muncul. Saya mau melangkah ke jenjang lebih baik, yaitu sebagai regional manager terbentur, karena saya bukan sarjana. Akhirnya saya putusin, kalau saya seperti ini terus, saya nggak akan bisa. Saya ngebayangin, saya punya usaha sendiri, bagaimana anak-anak saya cewek semua, kalau dulu suka berenang, nanti campur sama laki-laki bagaimana. Oh indahnya kita punya kolam renang sendiri di rumah. Kita mikir yang baik-baik. Bahkan saya dulu waktu masih ngepel sekarang di XX1 Jalan Solo, itu saya mau ke Parangtritis naik udah 70, itu macet. Oh mobil kok bagusnya kayak gini, kapan punya mobil? Angka indahnya saya punya bisa mobil. Itu buat impian saya untuk meraih semangat kerja. Nah, peluang fried chicken, mungkin KFC itu saya belum lahir, dia sudah ada. Kayaknya bisnis yang bisa jangka panjang selagi itu ditekunin. Disitulah saya pengen bebas. Saya harus punya usaha sendiri. Karena saya mencintai pekerjaan ini, saya lakukan dengan tulus. Akhirnya saya putuskan untuk bisnis restoran fried chicken karena pengalaman. Nah, disitulah saya harus bagaimana bisnis ini bisa berjalan, mulai dari SDM, SOP-nya, ya ke tim, bahwa keterbukaan manajemen saya sangat luar biasa. Kenapa? Karena kebodohan saya nggak bisa menghitung rugi laba. Saya tidak bisa HR, nggak bisa. Saya hanya bisa operasional. Kebodohan saya itu saya tutup dengan contoh, saya harus dekat dengan staf saya. Saya harus menghargai staf saya. Dia sebagai staf saya, sebagai adik, sebagai keluarga besar. Bahkan keterbukaan itu staf bisa ngitung saya ini dapat bonus berapa. Dia yang tahu semua. Dan disitulah bahwa kita harus rangkul, karena karyawan adalah aset yang sangat berharga. Dari kekurangan-kekurangan saya, itu saya tutup dengan seperti itu.